Dia kan? Kan? Kemarin mau ini berangkat ke kelas apa ya? Yuk, baca belum tapi semuanya banget ya. Online kan semoga ya. Kemudian ini ratingnya gimana? Ratingnya apaan? Oh, Pak ya, kasih. Oh iya. Ratingnya apa ya? Lepas ya, aman. Mana Pak? Ada bayar nih, dari bayar. Nah, cina. Zoom online tuh Online. Jam 10:30 kata Pak Ian, Zoom kelasnya. Hujan. Yuk, Ayo. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Fabian Xavier, guru matematika Pangbagerna Sejatinangor Raya. Selamat menonton. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya kita absen dulu kali ya satu-satu. Dari Raffi Hazik. Biar Pak. Hadir. Muhammad Rayhan. Hadir Pak. Muhammad Rayhan. Ahmad Kaisar. Hadir, Pak. Oke, karena udah ada semuanya kita langsung aja ya, langsung ke pembahasannya kan. Sebentar, saya share screen dulu sebentar. Nah, karena kita mau menghitung luas dinding, terus ada luas dinding yang dicat maksud saya, terus ada luas bata merahnya. Jadi kita punya asumsi panjang-panjangnya dulu nih. Nah, yang pertama kita punya panjang dinding ya, dari sini sampai sini ya berarti ya. Nah, dari sini sampai situ. Terus kita punya panjang jendelanya, nih yang 1 meter di dalam ini, dan jendela. Nah, terus ada panjang ventilasi juga ke kanan ini, karena ukurannya sama kayak jendela, jadi sama-sama 1 meter. Tapi karena dinding sama jendelanya bentuknya persegi, jadi sisinya sama, panjang-panjangnya sama. Nah, kalau ventilasi dia, kita pakai perbandingan 1:5 ya. Jadi panjangnya 1, tingginya 0,02. Oke. Sekarang kita lihat dulu bentuknya. Dia kan bentuknya bukan cuma persegi kan ya. Ada setengah lingkaran di atasnya kayak kupluk. Nah, ditambah sama setengah lingkaran. Berarti kita butuh jari-jari. Kan panjangnya ini kan diameter ya. Berarti diameternya 2 meter, jari-jarinya berarti setengahnya. Berarti 1. Terus kita punya tebal kaca 0,02 meter. Oke. Kita udah punya semuanya. Sekarang kita langsung aja. Yang pertama yang akan kita cari adalah A nih. A atau luas bata merahnya. Nah, kita tulis luas bata merah. Oke. Nah, luasnya ini gampang lah ya. Kita tinggal masukin aja. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena kita punya ukuran semuanya ini. Kita punya semuanya. Nah, dari sisi kali sisi ini kita tambahin sama setengah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat ya, r gede, r itu sama ya. Oke, udah ketemu. Nah, sekarang kita tinggal masukin nilainya. Sisinya berarti 2. Oke, kita masukin 2 dikalikan dengan 2. Ditambah, tidak punya semua kan ini. Setengah pi. Karena jari-jarinya 1, kita masukin 1 kuadrat, 1. Udah, langsung aja. Berarti 4 ditambah 1 dikali pi dikali setengah, berarti pi per 2 ya. Pi per 2. Berarti berapa ini? Kira-kira yang bisa bantu saya nggak? Sekitar 5,7 Pak. Kita berapa? Sekitar 5,7. 5,57, Pak. 5,57. Ini? Iya, Pak. Gini ya. Oke. Jadi kita punya 5,57 meter persegi ya. Jangan lupa satuannya. Nah, ini adalah luas bata merahnya. Oke. Sekarang karena kita udah punya luas bata merahnya berapa totalnya semuanya, kita juga punya ukuran jendelanya ya. Karena kita udah nentuin panjangnya berapa, berarti kita punya panjangnya 1x1. Ini buat dimensi ininya doang ya, dimensi utama ya. Dimensi utamanya 1x1. Nah, terus buat kita nentuin ukuran dimensi kerangkanya, karena kita butuh tebal, jadi kita udah tahu kan ya tebal kacanya. Berarti tinggal 1 panjang sisinya ditambahkan dengan tebalnya ya. Berarti 1 ditambah tebalnya 0,02. Berarti 1,02 dikali 1,02. Nah, selanjutnya kita punya luas yang dicat. Nah, kalau yang dicat tadi kan kita udah ngitung luas bata ya. Berarti luas bata ini kita kurangi luas ini, luas jendela. Ini luas jendela ini dikurangi sama luas ventilasi ya. Nah, di sini. Berarti kita dapat luas bata merahnya 5,57 dikurangi berapa nih? Luas jendela 1x1 dikurangi luas ventilasinya 1 dikali 0,02 ya. Berapa ini hasilnya? Ada yang ingin ngitungnya? 5,57 kurang 1 dikurang 0,02. Berapa nih hasilnya? 4,57, Pak. Berapa? Maaf? 4,55, Pak. 4,55 ya? Benar nggak? Ya Pak. Tuh. 4 meter persegi. Nah, ini kita dapat luas yang dicat. Tinggal bata merahnya. Kan nggak mungkin dong jendela sama ventilasinya ikut dicat ya. Oke, karena kita udah nentuin semua nilai luas dan ukuran jendelanya, kita bisa lanjut ke pemuaiannya. Nah, ini penting nih. Kita dapat pemuaian kan berarti kacanya bakal semakin gede ya. Karena suhu kan, biasanya semakin panas, semakin gede ukurannya jadi memanjang. Nah, jadi kita punya rumus delta L sama dengan LO
dikali alfa dikali delta T. Ada yang tahu nih LO itu apa? LO dulu deh, LO apa itu? Ada yang tahu nggak? Panjang apa Pak? Oke, LO panjang. Aduh, agak jelek ini ya. Lupain saya. Oke, terus kalau alfanya? Alfa itu apa? Ada yang tahu? Konstantanya Pak. Konstan saya koefisien Y ya. Iya Pak. Koefisien Y ya. Terus delta T. Nah, karena tadi kita ini misal kita asumsikan bahwa di Taiwan ya, karena kita lagi di Jatinangor. Terus suhu saat dia memuai berarti dia semakin naik, semakin panas. Anggap saja 28 gitu, 28 derajat. Berarti delta T-nya berapa kita punya? 8 derajat Pak. Per 20 ya? Ya, 8. Oke, 8 derajat Celcius. Oke, kurang lebih. Ini mana? Ini ya. Perubahan suhu ya berarti ya. Lupa saya. 8 derajat Celcius. Oke. Nah, karena kemarin kita udah nerapin rumus integral, konsep integral kita bisa masukin ke sini ya. Berarti kita integral L-nya ya, si panjangnya kita integralin. Berarti DL sama dengan alfa, ini alfa L kali dt ya. Karena dia diintegralkan terhadap L panjangnya, berarti kita dapat ke sini, kita dapat delta L-nya atau perubahan panjangnya karena dia memuai. Nah, terus diintegralkan suhu ya. Suhunya dari TF itu T saat dia memuai. Sebenarnya ini bisa kita pakai, gimana ini? Memuai di sini yang awal atau normal ya. Dikali alfa L kali dt. Nah, setelah itu ini bisa dipindah jadi L0-nya dikali integral TITF dikali alfa dikali dt. Nah, karena kita udah punya 2028, kita jadiin 0 sampai 8 ya. Karena delta T-nya 8 kan ya. Dia sampai suhu 28 gitu, 20 sampai 28. Nah, sehingga kita dapatkan rumus ini. Delta L setelah diintegralkan sama dengan L0 dikali alfa dikali T suhunya 0 sampai 8. Berarti L0 kali alfa kali 8 suhunya. Oke. Nah, karena kita tadi udah punya 3 material utama ya. Kita punya aluminium, punya UPVC, punya kaca juga. Nah, masing-masing punya koefisien Y-nya masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mencari rongganya seperti yang ditanyakan pada soal ya. Kita mencari delta L dari masing-masing bahan, masing-masing material. Nah, di sini kita hitung mulai dari yang koefisien Y-nya paling besar ya. Di sini yang paling besar UPVC, berarti kita tulis koefisien Y UPVC sama dengan, karena kita pakai rumus yang ini, yang terakhir nih. Berarti kita L0 alfa dikalikan 8 ketemu tadi panjang awalnya berapa? Nih masih ingat? Panjang jendelanya ukuran berapa ya tadi ya? 1 ya, 1 meter ya. 1 dikalikan alfa, alfanya alfa kali PVC dipakai 60 kali 10 8. Nah, ini mungkin bisa dibantu hitung misalnya. Saya belum sempat menghitung ya, dijadikan milimeter mungkin sekalian ya, karena kita mau menghitung perubahan panjangnya yang kecil lah memang lah kacanya. 0,48 mm Pak. Gimana? 0,48 mm. Udah milimeter ya? Ya, ini kan udah 400 ini kalau dikali sebentar. Ini kalau dikalikan kan ketemu 480 kali 10 kali 6 meter. Berarti berapa? 0,48 ya? Milimeter. Oke. Kita udah dapat yang UPVC, kita masih ada 2 material lain. Aluminium lah ya. L berarti L0 dikalikan alfa dikali 8. Tadi ininya 1 ya. 1. Nah, alfa ini kan berarti sekarang 24 ya. 24 kali 10 dikalikan 8 juga. Berapa ini berarti? 24 dikalikan 8 0,192 mm Pak. Oh, berapa tadi? 0,192 mm. 192 mm ya? Iya Pak. Oke. Material terakhir kita punya delta L dari kaca ya. Kacanya tadi kita pakai laminated glass lah ya. Kita pakai laminated glass berarti L0 nya 1, alfanya di sini dia 9 kali 10 pangkat 6 dikalikan 8. Berapa? 72 ya? 0,072 Pak. Ya, 0,72 mm Pak. 072 ya? Iya Pak. Oke. 72 mm. Nah, karena kita udah punya delta L atau panjang main dari tiga-tiganya, kita mau nyari rongga ya. Anggap aja berarti delta L rel atau delta L aja gitu. Nanti kita nyarinya gimana? Nyarinya dari yang nilainya paling besar ya. Berarti di sini yang nilai paling besar apa tuh? Delta L siapa tuh? 0,48 Pak. Nilainya UPVC. si UPVC. ya? Iya Pak. Delta L-nya si UPVC gitu ya. UPVC dikurangi delta L-nya. Ini bebas ya dari yang mana ya? Sel aluminium dikurangi delta L kaca. Nah, kita masukin nilai satu-satu. Dari 0,48 dikurangin 40 92 Ada yang mau tanya? Ya Pak, saya Pak.
Jadi buat Ya. dari itu yang penting depannya itu tuh yang paling besar dulu ya. Ya, itu Oke. karena nilai perubahan panjangnya nanti kan nggak mungkin minus ya. Kalau perubahan panjang masa minus kemana nanti panjangnya? Jadi harus cari yang ini, biasanya dicarinya dari yang nilai koefisiennya paling besar ya. Kalau nilai koefisiennya paling besar berarti nilai nanti bakal paling besar gitu. PVC. Ada yang bisa bantu 0,216 Pak. 0,216 216. ya, satuannya Iya. milimeter ya? Iya, Pak. Diubah ke milimeter. Nah, sudah selesai, sudah ketemu kita ini adalah rongganya ya, Iya, Pak. nilai pemberiannya ya dari materi-materi yang kita tadi. Oke, sudah pembahasan soal kita pada hari ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti dan membersamai saya. Videonya bakal saya upload ke YouTube ya. Oke, Silakan makasih, tonton. Pak. Ya, Terima kasih, Pak.